Oke, Scripture, kali ini kita akan membahas tuntas mengenai buku dari Profesor Dr. Sugiono tentang metode penelitian, kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Novi Andriani Zakaria. Kali ini kita akan membahas mengenai apa itu metode penelitian. Oke, Scripture, jadi metode penelitian itu adalah cara ilmiah yang digunakan untuk menggali data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berarti dari sini dapat kita garis bawahi 4 ya teman-teman. Ada cara ilmiah, ada data, ada tujuan, dan juga ada kegunaan. Kita bahas satu persatu mengenai keempat ini ya. Ikuti terus, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang pertama, oke, Scripture, kita ke yang pertama ya. Kata kunci pertama yaitu cara ilmiah. Jadi cara ilmiah itu adalah cara-cara yang dilakukan berdasarkan keilmuan. Jadi keilmuan di sini memiliki ciri-ciri yaitu empiris, rasional, dan sistematis. Kalau rasional itu tentunya masuk akal, jadi bisa ditangkap oleh akal manusia kayak gitu. Sedangkan empiris itu bisa diamati, bisa dilihat oleh alat indera manusia, jadi kayak gitu. Sedangkan sistematis itu mempunyai langkah-langkah secara logis kayak gitu. Yang kedua, jadi Scripture, data yang diperoleh melalui penelitian itu data yang empiris atau teramati tadi ya. Jadi data empiris itu adalah data yang perlu kevalidan. Valid sendiri itu apa sih? Jadi valid itu adalah memiliki atau data yang memiliki derajat ketepatan antara yang sesungguhnya dengan objek penelitian. Kita ambil contoh seperti ini. Misalkan kita akan meneliti orang miskin di kota Surabaya yang jumlahnya itu sekitar 1000 orang. Sedangkan data kita itu kurang dari 1000 orang atau lebih dari 1000 orang. Lah, itu menyatakan bahwa data tersebut itu kurang valid kayak gitu. Jadi kurangnya itu memang jauh banget dari 1000. Misalkan kita cuma ambil 10 atau 100 gitu aja. Jadi data-data kevalitannya itu kurang kayak gitu loh. Atau misalkan kita ambil contoh seperti ini. Pada sebuah perusahaan itu memiliki kinerja karyawan yang baik, sedangkan di laporan kita itu menyatakan bahwa kinerja karyawan itu tidak baiklah. Ini menyatakan bahwa data tersebut tidak valid. Nah, Scripture, untuk mendapatkan data valid ini memang secara langsung itu tidak mudah. Diperlukan data melalui tahap atau proses reliable dan juga objektif. Jadi apa sih yang dimaksud dengan reliable atau objektif itu? Jadi teman-teman, sebelum kita memahami tentang apa itu data yang reliable atau reliabilitas dan data yang objektif, sebenarnya data itu bisa cenderung dikatakan valid apabila sudah dilakukan pengujian reliable atau reliabilitas dan juga objektif. Jadi jika sudah mengalami dua pengujian ini, itu sudah cenderung data tersebut itu valid. Jadi teman-teman, yang dimaksud dengan reliable itu data atau derajat konsistensi atau keajegan yang berdasarkan interval waktu. Kita ambil contoh, misalkan pada suatu hari itu terjadi demo tersebut itu pada hari itu ada 50 orang. Kemudian esok harinya kita tanya lagi atau wawancara lagi mengenai berapa jumlah orang yang demo pada kemarin, dan itu dikatakan tetap 50 orang. Itu namanya reliable. Meskipun ditanya pada waktu-waktu yang berbeda, itu datanya tetap ajak seperti itu.
Sedangkan data yang objektif itu biasanya objektif itu lebih berkenaan dengan interpersonal agreement atau kesepakatan antara orang banyak. Kita ambil contoh yang demo tadi. Misalkan demo di situ sudah disepakati banyak orang bahwa jumlahnya adalah 50 orang. Berarti data tersebut itu sudah disepakati bersama. Kita tanya siapapun dikatakan pasti 50 orang demonstrannya. Lah itu yang dimaksud dengan objektif ya teman-teman. Dan objektif itu lawan dari subjektif. Tapi teman-teman perlu ketahui ya, data yang reliable itu juga belum tentu valid. Dan data yang objektif itu juga belum tentu valid. Kayak gitu. Jadi kita memang harus benar-benar tahu antara keduanya ini. Terkadang ada data yang reliable atau konsisten diucapkan oleh semua orang, tetapi ternyata itu bohong. Lah itu berarti kan juga tidak valid. Jadi kita juga harus memperhatikan hal-hal tertentu kayak gitu. Bukan berarti data tersebut itu reliable berarti data tersebut valid. Jadi kita harus melakukan cek lagi seperti itu. Yang ketiga, oke skripsier, jadi setiap penelitian itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Biasanya setiap penelitian itu dibagi menjadi 3 tujuan. Yang pertama itu penemuan, yang kedua itu pembuktian, dan yang ketiga itu pengembangan. Untuk yang penemuan adalah data-data yang ditemukan memang benar-benar baru dan sebelumnya itu belum ada yang menemukan. Itu penemuan. Untuk yang kedua yakni data pembuktian. Tujuan untuk pembuktian. Jadi ini membuktikan keraguan antara informasi yang dia dapat sebelumnya kayak gitu. Misalkan dari penelitian lain dia masih ragu apakah benar data ini. Lah ini tujuannya pembuktian. Untuk yang terakhir ya ini pengembangan. Pengembangan di sini maksudnya itu memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Yang keempat, oke teman-teman, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu yang keempat, yaitu tentang kegunaan. Jadi biasanya sebuah penelitian itu digunakan untuk 3. Yang pertama untuk mengetahui sebuah masalah, memecahkan sebuah masalah, dan juga mengantisipasi sebuah masalah. Jadi maksudnya mengetahui sebuah masalah itu memperjelas kira-kira permasalahannya itu apa kayak gitu. Sedangkan oke skripsier, jadi biasanya penelitian itu digunakan untuk 3 hal. Yang pertama memahami, yang kedua memecahkan, dan yang ketiga mengantisipasi masalah. Untuk yang pertama memahami yaitu memperjelas suatu masalah yang terjadi. Sedangkan yang kedua memecahkan masalah itu adalah berusaha meminimalisir atau menghilangkan suatu masalah yang terjadi. Sedangkan yang ketiga yakni mengantisipasi masalah, yaitu agar masalah itu tidak terjadi. Jadi mengantisipasi supaya masalah tersebut tidak terjadi. Oke skripsier, demikian sharing kita pada kali ini. Untuk next video selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis penelitian. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.